Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Knight of Swords, posisinya reverse ya. Kemudian ada energi dari Four of Cups reverse. Berikut ada energi dari The Fool reverse. Kemudian ada energi dari The Emperor reverse. Dan kemudian ada energi dari Two of Cups, posisinya reverse. Jadi kalau melihat begini, ini energi orang yang merasa sudah memberikan waktu yang cukup lama kepada dirinya untuk menunggu kamu. Orang yang sudah memberikan cukup waktu ya kepada kamu untuk menyadari akan keberadaan dirinya dia gitu ya. Biar kamu notice, biar kamu kemudian memilih bersama dengan dia. Nah, jadi bisa ini tuh kayak yang sudah merasa bahwa dianya itu tuh mengalami kebosanan ya di saat rentang 14 hingga 21 udah bosen dia. Udah bosen dia menunggu dirimu gitu loh ya. Udah bosan. Jadi kayaknya untuk di saat ini dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu ya untuk merubah keadaan dirinya dia yang mengalami rasa suntuk, rasa bosan yang seperti ini gitu. Jadi apa yang dia harapkan selama ini tuh agar terjadi dalam hubungan kalian ya, harapannya itu tuh ternyata menyiksa dirinya dia. Nah, jadi dia kayak punya penilaian ya bahwa ya memang minggu ketiga bulan Maret ini bukan lagi waktunya untuk menunggu, untuk menanti, tapi saatnya untuk melakukan sesuatu, ya, perubahan, gitu loh, menghadirkan sensasi baru di dalam hidupnya dia, menemukan sesuatu yang lebih pasti lagi dalam hidupnya dia. Jadi kayaknya ini orang mau berusaha mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan dari kamu. Apa yang dia tunggu-tunggu selama ini tuh dari hubungan dengan kamu. Bahkan ketika dia melakukan hal yang demikian, konsekuensinya bisa ya rusak relationship dengan kamu. Ya, tapi dia kayak orang yang merasa aku siap menerima konsekuensi itu. Itu kalau Marlian, ya. Jadi kok kayaknya seseorang ini apa yang terjadi ya terjadilah nanti gitu. Pokoknya aku harus melakukan sesuatu yang baru di sini gitu ya. Aku harus melakukan tindakan perubahan di sini. Nah, begitu dia. Ya, jadi kayak mulai orang ini tuh melihat aktif. Aktif dia mengejar apa yang dia harapkan, apa yang dia butuhkan. Gitu. Yang ianya dia kejarnya itu tuh bukan untuk nge-push kamu, memaksa keadaan ya. Mensengajakan kondisi keadaan sesuai yang dia mau. Tapi dia lebih kayak memilih mencari hal itu tuh di luar dari relationship dengan dirimu. Gitu. Jadi bisa dia ini tuh udah kayak merasa dia harus membuka diri lagi gitu ya, menerima pria baru, wanita baru, ya. Membiarkan dirinya untuk jatuh cinta kepada orang lain, menikmati kebahagiaan model lain dengan orang lain. Nah, seperti itu. Udah mulai tuh ya. Jadi ya beberapa bisa ini kamu akan melihat dalam upaya pencahariannya dia itu tuh dia mulai kembali berdandan gitu ya, merapikan dirinya dia, mulai dia dalam aksi tebar pesona. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, tapi tidak melulu ya dia harus mencari pencariannya dia itu tuh harus dalam upaya untuk menemukan pasangan asmara. Boleh-boleh ya dia akan mencari ya menemukan aktivitas baru di sana gitu. Jadi misalnya nih dia seorang istri, contoh ya, dia istrinya kamu. Selama ini tuh dia asik kerjaannya mendem aja di rumah gitu. Bisa tuh dia mulai tuh ya aktif di sosial media gitu ya, mencari hiburan tadi loh, daripada suntuk ya
Mendingan dia itu tuh mulai sibuk nih ya, di tok-tok kah, di manakah gitu ya. Nah di sana. Atau dia mungkin mencari aktivitas di luar rumah gitu, mulai ngambil kelas Zumba misal. Nah di sana ya. Eee, atau ya kemudian itu aja, hal-hal kecil aja ya, mulai dia mendandani dirinya dia. Yang biasanya tuh 3 hari sekali mandi, ini bisa dia saban hari mandi, gitu ya. Mulai dia cari hobi-hobi barunya dia, gitu ya. Hobi baru yang bisa kayak tidak lagi membuat dia itu tuh habis waktu bengong, gitu ya. Tetapi sibuk ya dengan hobi baru itu tadi di sana, itu loh. Nah, kalau dia ini tuh ternyata masih gebetannya kamu, katakan seperti itu. Nah, si gebetannya kamu ini bisa dia tuh mulai dia mencari target asmara baru, gitu. Mencari gebetan baru, tidak lagi kamu, gitu ya, tapi si fulan yang manalah kayak gitu ya. Nah, mulai dia ini nanti bergerilya ini, ya, bergerilya atau ya mungkin terang-terangan dia mencari orang lain di sana, seperti itu. Jadi kayak jadi kayak nggak ada lagi nih ngarep-ngarep kapan kamu chatting, kapan kamu nelpon, kapan kamu ngajak jumpa, kapan kamu mau menghabiskan waktu dengan dia. Malah nggak ada lagi dia mengunci dirinya dia pada kondisi yang demikian, gitu. Kamu nggak mau ngabisin waktu, ya dia cari siapa nih yang mau ngabisin waktu dengan dia, gitu. Dia kepengen bermanja mesra dengan kamu, tapi kamu kayak yang belum punya kesempatan ya, atau memang kamu tidak mau memberikan kesempatan ya untuk kemudian bermanja mesra dengan dia. Ya udah dia cari siapa yang kira-kiranya mau bermanja mesra dengan dia, gitu ya. Nah, misalnya dia menunggu kepastian dari kamu tentang status, apa sih statusnya dia ini tuh, ya udah dia cari aja orang yang mau ngasih dia tuh status yang jelas. Nah di sana ya. Jadi kalau Mari lihat bahwa pola lamanya dia anggap itu tuh harus digantikan dengan pola baru gitu loh. Ya, pola lama itu tuh sudah usang, sudah tidak relevan untuk memberikan dampak kepada hidupnya dia. Nah, di sini dengan usaha dia sendiri, dengan atau tanpa izinnya kamu, nah di sini dia akan lakukan gitu loh. Kalau Mari lihat ya. Jadi kayak nggak ada lagi bersepakat, tak ada lagi kayak mempertimbangkan kamu gitu. Nggak ada lagi kayak mengusahakan dengan kamu di sana. Tapi dengan stylenya dia sendiri, dengan caranya dia sendiri. Nah gitu. Bahkan tadi ya, jika kemudian apa yang dia lakukan ini akhirnya menyakiti kamu, membuat kamu kecewa, membuat rumah tangga ini tuh rusak, membuat hubungan pacaran ini tuh kandas misalnya. Ya ini hal-hal yang buruk kan dalam sebuah relationship kan. Tapi kalau menurut seseorang ini setidaknya sampai tanggal 21 bulan Maret, udahlah ini worth it aja lah, udah benar aja lah itu semua udah gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak nggak menunda-nunda waktu lagi dianya ya. Udah langsung dia akan itu tuh modelnya take action. Take action di sana. Kalau ada ya beberapa tentu gayanya agaknya ugal-ugalan di sini. Itu loh. Tiba-tibanya dia hilang aja kabarnya dia dari kamu gitu ya. Hilang dia seharian gitu. Atau bahkan bertambah jadi 2 hari, nambah lagi jadi 3 hari. Nah seperti itu. Ya pokoknya adalah hal-hal yang berbeda nanti yang kalau kamu amati terjadi dari pola laku si pasangannya kamu ini. Nah gitu ya. Dia bisa juga jadi lebih cenderung marah-marah sama kamu, bikin tidak nyaman dengan kamu. Bisa. Bisa di sana. Gitu ya. Nggak tahu-tahu gitu ya, dia sudah kayak kelihatan sewot aja udah sama kamu. Jadi kayak tidak nice person lagi. Tidak nice lagi dia ini tuh ke kamu. Mulai dia kayak bergaya pelit sama kamu dan sebagainya. Boleh di situ ya nanti sikap dari si seseorang ini gitu. Karena dia tidak lagi melihat bahwa kamu adalah sumber gitu loh. Kamu adalah sumber senangnya dia, gembiranya dia, bahagianya dia, tenangnya dia, damainya dia, harga dirinya dia dan sebagainya ya. Dia tidak lagi melihat kamu adalah orang yang bisa mensuplai hal itu gitu. Nah jadi karena kayak tanda petik nih, kamu tidak dianggap berarti lagi gitu ya. Nah jadi maka kamu akan diperlakukan juga sesuai dengan nilainya kamu di matanya si dia. Artinya kamu di matanya si dia, fungsinya kamu di mata si dia. Jadi kayak ya kamu sudah bisa dikatakan barang usang ya, atau kamu project zong.
Seperti itu ya. Di sana. Jadi ya mulailah dia tuh akan cuek sama kamu, mulai akan abai sama kamu, dia bisa aja kayak ngeblokir kamu, dia bisa aja macam-macam lah di sana ya, kalau secara tindakan gitu. Iya sih. Kalau malah ini memang jenis hubungan yang nampak-nampaknya hubungan nggak jelas gitu loh. Apa sih kalian ini? Ya jadi hubungan nggak jelas dalam artian ya kalau mau dilabelin hubungan tanpa status seperti itu ya, HTS gitu loh ya istilah anak-anak muda zaman sekarang, hubungan tanpa status. Gitu. Memang hubungan kalian itu dari awal mula bisa aja kelihatan kayak hubungan casual gitu ya. Jadi yang kayak nggak ada komitmen, kita pacaran ya, kita mempersiapkan ke rumah tangga ya, kita tunduk kepada ikatan rumah tangga ya. Nampak-nampaknya konsep yang demikian itu tuh tidak berlaku dalam relationship-nya kalian. Gitu loh. Setidaknya ya akhir-akhir inilah katakan. Kalaupun tidak dimulai dari awal dulu ya, awal mula gitu. Tapi katakan aja lah akhir-akhir ini gitu ya. Keadaan itu tuh menjadi lebih casual, kamu jadi kayak mulai urung niat, mulai berkurang minat, ya, mulai merubah pola gambaran tentang relationship kalian ini tuh di masa depan gitu ya. Jadi ya ini tuh kayak jelas-jelas hubungan kalian itu tuh tidak kuat gitu loh. Hubungan kalian itu tuh tidak stabil, ya. Hubungan kamu dengan dia tidak stabil, gitu. Jangan-jangan memang pun mari lihat kamu hanya menjadikan dia sebatas barang permainannya kamu, bisa saja di sini, gitu loh. Ya, dia hanya kayak orang yang gimana tuh kalau hubungan yang casual, ya tidak ada ketertibannya kamu untuk berkoneksi dengan dia, berinteraksi dengan dia, ngikutin semut-mutnya kamu doang ya. Kalau kamu jadi ibaratnya itu tuh dia hanyalah menu pilihan dalam hidupnya kamu gitu. Karena melihat modelnya kamu memang orang yang belum mau terikat di sini, memang kamu seneng dengan dia, kamu ya happy dengan dia gitu ya. Tapi lagi-lagi boleh-boleh senang dan happy-nya kamu tidak lantas membuat kamu di situ tuh merasa bahwa kamu harus mengikatkan diri dengan si dianya gitu loh. Walaupun pada kenyataannya kamu berstatus suaminya dia, kamu berstatus istrinya dia gitu. Tapi bisa-bisa masih ada ya keterpisahan antara jiwamu dengan dirinya. Jadi kayak kesadarannya kamu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri itu tuh ada, memang ada, tapi tidak begitu tinggi gitu loh ya. Nah di sana jadi kalau Madat bisa-bisa memang pengkondisiannya kamu, dia cukup ada dalam hidupnya kamu dan dia tanda petik seperti menunggu giliran gitu loh, giliran untuk kamu berikan atensinya kamu gitu ya. Jadi kayak nggak ada kamu merasa bahwa kamu harus bertanggung jawab ya akan ketenangannya dia, kedamaiannya dia, kebahagiaannya dia, nggak mau kamu tanggung jawab gitu kalau Mar lihat. Nah di sana ya. Jadi yang kayak ya udah dia nunggu antrian lagi seperti kata Mari tadi. Posisinya dia nggak bisa nuntut apa-apa dari kamu dan kamu bisa dengan lihainya ya. Dengan lihainya kayak kamu sudah pandai mengkondisikan dia untuk sampai sejauh ini. Gitu. Ya. Jadi jika selama ini kamu tidak melihat dia berontak dengan konsepnya kamu, nah inilah baru nanti kamu akan lihat dia berontak di sana, gitu loh. Nah, baru dia nanti akan berani mengambil sikap ya menghadapi kamu, gitu. Nah itu ya. Jadi kalau Mari bilang memang kamu nggak mungkin ya menjadi orang yang terdampak dalam relationship ini. Tapi tunggu dulu lah. Seperti disclaimernya Mari di setiap semua pembacaan video YouTube-nya Mari kan selalu bilang ya bahwa ini berpotensi untuk energinya terbolak-balik. Energi yang Mari baca sebagai energinya Libra bisa saja dalam kehidupan nyata energi dari pasangannya Libra dan sebaliknya seperti itu ya. Nah di sana. Jadi ya monggo ya dibolak-balik sendiri apabila memang bisa dibolak-balik, tapi jika tidak bisa silahkan aja videonya ditinggalkan mumpung masih 14 menit. Karena berarti ini tuh bukan energi dari Libranya kamu. Udah gitu aja ya. Namun ya tadi sebagian besar kalau melihat tidak mungkin di sini tuh kaum Libra yang menjadi korban dalam hubungan. Kamu justru yang menjadi pelaku ya. Soalnya kamu di sini tuh yang memberikan pengaruh kuat dalam relationship-nya kalian gitu. Dan dia untuk selama ini tuh hanya seperti kayak ngikut
gitu loh. Mau nggak mau dia dengan power karismanya kamu, auranya kamu, energinya kamu, ya dianya itu tuh mau nggak mau tunduk sama kamu selama ini, gitu. Tapi ya gitu, sekarang mulai dia untuk berani ya mengambil sikap, gitu loh. Memilah-milih mana yang benar untuk dia. Jadi bukan hanya manut aja sama kamu, gitu. Tapi kemudian dia manut kepada kebutuhan dari diri dia pribadi di sana, gitu. Ya, dan boleh-boleh ya, walaupun kamu udah tahu, oh ini orang kayaknya mau berontak ini, oh ini orang kayaknya mau mulai dia ya mengambil sikap sendiri, tidak ngikut, tidak patuh sama kamunya gitu. Bisa-bisa kamu di sini tuh gini, mari lihat, kamu boleh ya akan mencegah dia, gitu. Kamu akan mencegah dia untuk memikirkan kepentingan dia pribadi, gitu. Dengan cara apa? Bisa aja kamu kemudian kayak ngerayu dia, gitu ya. Katakan, contoh ini aja ya. Dia ngeblokir kamu, katakan. Kemudian nanti kamu itu tuh bisa itu dengan senengnya kamu ya, dengan gampangnya kamu kayak mencari cara untuk mengakses dia kembali. Kenapa kamu blokir saya? Buka blokirnya ya. Nah, bisa kamu di situ. Kayak kamu terus mau memberikan pengaruhnya kamu dalam hidupnya dia. Dan mari lihat kamu melakukan hal itu tuh bukan dengan acara disko panik, ketakutan, tidak. Ya, tapi justru ya kamu anggap hal biasa aja gitu. Atau bahkan kamu bisa aja seneng, ini udah mulai berontak. Bisa kamu kayak naik lagi tuh sensasi asiknya. Jangan-jangan memang kamunya itu tuh orang yang hanya mencari sensasi mengejar, pemburuan ya dengan dia gitu. Jadi mulai nih kamu kayak ngeliat, wah target buruannya kamu sudah mulai kayak mau menyelinap pergi nih. Wah, main lagi nih, mulai lagi nih. Ya, acara kejar tangkapnya. Nah, bisa makin seneng hatinya kamu gitu. Bukan yang kayak misalnya nih kamu ketemu dengan kenyataan bahwa nomornya kamu diblokir sama dia. Bukannya kamu aduh aku diblokir. Terus kamu galau, nangis gitu. Malah enggak. Kamu diblokir sama dia, kamu bisa aja ketawa gitu. Ya, aku diblokir sama dia. Kamu bisa aja ketawa gitu ya. Nah, di sana. Kamu bisa aja kayak ngerasa lucu gitu. Atau ya tadi kamu kayak ngerasa seru gitu ya. Wah, udah mulai bertingkah gitu ya. Udah mulai ada aksinya dia. Berarti main lagi nih kejar tangkapnya. Asik, seru gitu. Nggak bikin kamu langsung, aduh aku ini kenapa ya, aduh dia tuh kenapa ya, aduh bagaimana ini ya gitu. Malah kamu nggak ada yang kayak gituan ya, langsung senyum-senyum sendiri aja kamu. Atau bahkan mungkin kamu bisa ketawa terpingkal-pingkal ya, oh ini orang ya, bisa kamu seperti itu. Jadi kamu kayak nggak nganggap ada masalah ya. Kalau kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dari sebagaimana selama ini tuh dia bersikap kepada kamu, atau bukan selama inilah, belakangan hari ini ya. Belakangan hari ini tuh ke kamunya. Gitu. Memang kalau kamu mau menarik orang ini tetap patuh, manut, ngikut sama kamu, malah itu tuh bukan satu upaya ekstra untuk kamu lakukan ya. Gampang banget kamunya. Gampang banget kamunya itu tuh mempengaruhi si dia. Walaupun di sini dia tuh, wah aku nggak mau lagi nih sama Libra, nggak mau, kutinggalkan aja ini Libra. Bahkan kalau dia udah kayak seolah-olah merasa pasti dia bisa ninggalin kamu, tapi nanti sedikit aja nih, mari lihat aksinya kamu, udah dah, boleh-boleh berubah pikiran lagi dia itu, ya. Kemungkinan besarnya akan berubah pikiran lagi, ya udahlah, berharap lagi lah, ya udahlah, ngikut lagi lah, ya udahlah, manut lagi sama kamu, gitu nanti si dianya, ya. Karena kayak gimana pun memang orang ini tuh tanda petik semacam ada kebutuhannya dia dari dirimu. Nah seperti itu. Jadi ketika kamu kayak mengiming-imingi kebutuhannya dia itu masih akan bisa dia dapatkan dari kamu, maka kembali lagi ya, iming-iming kamu itu tuh dianggap seperti satu hal yang patut untuk ditunggu, patut untuk dinanti. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius. Kemudian Gemini, ada energi dari Sagittarius di sana, Libra masuk. Hadir energi dari Pisces, Cancer ada di sana. Energi dari Aries, energi dari Aquarius, Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.